Seperti yang kita ketahui, dalam kegiatan perekonomian sebuah negara, sering dilakukan aktivitas ekspor dan impor yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menggerakkan roda perekonomian sebuah negara. PPN itu sendiri berpengaruh terhadap ketersediaan barang yang berasal dari aktivitas impor. PPN itu biasanya dibayarkan langsung oleh importir yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga yang lebih tinggi daripada produknya. Yang pertama adalah ekspor. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Secara harfiah, dikatakan bahwa barang telah diekspor jika barang tersebut telah diangkut keluar daerah pabean untuk dibawa keluar daerah pabean. Kegiatan ekspor itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu ekspor barang dan ekspor jasa. Yang pertama adalah ekspor jasa. Ekspor jasa ini mengacu pada prinsip destinasi, artinya perlakuan PPN atas ekspor jasa adalah sama dengan perlakuan PPN atas barang ekspor, yaitu sama-sama dengan dikenakan PPN dengan tarif 0%. Beberapa negara telah menetapkan batasan atau syarat yang harus dipenuhi agar suatu ekspor jasa dapat dikenakan tarif 0%. Namun, dibandingkan dengan ekspor barang, peluang terjadinya penyalahgunaan penerapan PPN tarif 0% ini jauh lebih besar. Hal ini dikarenakan karena sulitnya melakukan pengawasan serta pemeriksaan apakah suatu jasa ini benar-benar dapat diekspor. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa negara telah menetapkan batasan atau syarat yang harus dipenuhi agar suatu ekspor jasa dapat dikatakan memenuhi syarat PPN, yaitu dengan tarif 0%. Tentunya batasan dan syarat tersebut tetap berpedoman pada prinsip destinasi yang diadopsi oleh negara tersebut. Yang kedua adalah ekspor barang. Ekspor barang merupakan transaksi pengiriman atau pengangkutan barang yang dilakukan oleh supplier, konsumen maupun pihak ketiga dari suatu negara ke negara yang lainnya. Sesuai dengan penerapan prinsip destinasi, hampir semua negara menerapkan PPN dengan tarif 0% atas seluruh ekspor barang. Pengenaan PPN dengan tarif 0% ini berarti pihak penjual atau eksportir yang memungut PPN atas ekspor barang tetap dapat mengkreditkan jumlah pajak. Yang kemudian adalah impor. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, disebutkan bahwa impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean ini diperlakukan sebagai barang impor dan terutang pada biaya masuk. Impor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya secara legal, umumnya dalam kegiatan perdagangan. Dalam hal ini perdagangan internasional. Proses impor sendiri umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri atau ke suatu negara. Kegiatan impor sama seperti kegiatan ekspor jika dibedakan menjadi dua macam, yaitu impor barang dan impor jasa. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah impor barang. Impor barang dilakukan hampir di seluruh negara yang mengadopsi PPN sebagai pajak atau konsumsi yang menerapkan prinsip destinasi sebagai prinsip pemungutan PPN di sebuah negara. Pemungutan PPN dengan prinsip ini menyebabkan PPN yang dikenakan atas impor sebanding dengan PPN yang dikenakan atas penyerahan di dalam negeri. Pengenaan PPN atas impor suatu barang dilatar belakangi dengan adanya prinsip bahwa barang dikenakan pajak ketika barang tersebut masuk ke dalam wilayah suatu negara dan telah melewati kepabean dari negara tersebut. Pengenaan PPN atas impor sebagaimana dijelaskan di atas hanya berlaku apabila negara-negara tersebut menganut prinsip destinasi. Yang kedua adalah impor jasa. Impor jasa ini didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh penyedia jasa yang berada di luar wilayah teritorial suatu negara, di mana jasa tersebut dikonsumsi oleh atau digunakan untuk pihak yang berada di dalam wilayah teritorial sebuah negara ke luar negara. Istilah dikonsumsi ini merujuk pada setiap jasa yang digunakan atau dinikmati, artinya tidak hanya sebatas jasa yang ditawarkan saja seperti itu. Kebanyakan negara menerapkan ketentuan bahwa atas seluruh impor jasa dikenakan PPN sama halnya dengan impor sebuah barang. Namun pada praktiknya,
Dibandingkan dengan impor barang, penentuan perlakuan PPN atas impor jasa ini relatif lebih sulit. Hal ini dikarenakan penentuan tepat suatu jasa dikonsumsi atau dinikmati tidak mudah dilakukan sejauh jasa merupakan produk yang tidak berwujud. Sama seperti ekspor jasa seperti yang dijelaskan di atas, bahwa ekspor jasa juga sulit untuk dihitung karena ekspor jasa merupakan produk yang tidak berwujud. Tarif yang dikenakan dalam kegiatan ekspor dan impor tentunya berbeda. Yang pertama itu ekspor itu kebanyakan dikenakan sebesar 0% yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekspor suatu negara. Tarif 0% ini juga meningkatkan daya saing pengusaha dalam negeri dan agar barang dapat dikreditkan. Sementara impor, tarifnya itu beragam dari sebuah negara. Untuk Indonesia sendiri, impor dikenakan tarif sebesar 10%. Hal ini dikarenakan untuk menjaga persaingan di dalam negeri dan mengenakan tarif agar negara dapat mengalami keuntungan seperti itu. Kemudian PPN juga berpengaruh terhadap ketersediaan barang yang berasal dari aktivitas impor. PPN itu biasanya dibayarkan langsung oleh importir yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga yang lebih tinggi daripada produknya. Demikianlah sebuah produk mungkin berharga lebih tinggi dibandingkan produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika pemerintahan asing menerapkan tarif atau harga, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di negara-negara itu pun dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor yang membatasi jumlah produk yang dapat diimpor. Jenis hambatan perdagangan seperti inilah bahkan dapat membatasi lebih banyak tarif dibandingkan tarif ekspor dan impor, karena secara eksplisit menetapkan batas jumlah yang dapat diimpor. Hal ini dapat dijelaskan seperti tabel yang ada di presentasi berikut seperti ini. Dapat kita ketahui perbedaan antara ekspor dan impor seperti itu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh investasi dalam meningkatkan pendapatan pajak pertambahan nilai. Sebelum masuk ke pengaruh, di sini saya akan menjelaskan investasi terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Kegiatan investasi di Indonesia bisa dibilang cukup signifikan sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini. Hal ini dapat terlihat dari penanaman modal di berbagai sektor kegiatan ekonomi yang saat ini semakin membaik. Para ahli meyakini bahwa penanaman modal atau investasi menempati kedudukan yang istimewa dalam sektor pembangunan. Tetapi bukan hanya dalam sektor pembangunan, penanaman modal juga menempati kedudukan istimewa dalam sektor pendapatan untuk negara yang semakin bertambah. Nopirin menjelaskan bahwa untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi. Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan undang-undang tentu saja mempunyai tujuan agar dunia usaha atau perekonomian semakin terbuka luas bagi semua pihak, serta prosedur penanaman modal terarah dan sederhana, sehingga mampu menarik potensi dari para investor untuk menanamkan modalnya dengan baik di Indonesia, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Pada dasarnya investasi dilakukan karena adanya harapan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang.
dari pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh produsen. Yang menjadi tujuan utama adalah 1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 2. Menciptakan lapangan pekerjaan, 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, 4. Meningkatkan kemampuan daya asing dunia usaha nasional, 5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, 6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, 7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, 8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dari semua tujuan yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik satu tujuan secara garis besar, yaitu untuk meningkatkan perkembangan perekonomian secara luas di Indonesia. Dengan tujuan-tujuan yang ada tersebut, maka pemerintah Indonesia memiliki target yang akan dicapai sesuai dengan yang telah tertera di kebijakan yang mengaturnya. Nah, di sini hubungan antara investasi dengan pajak, yaitu adanya peluang investasi, maka investor akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Serta investor yang telah menanamkan modal, dengan begitu berarti telah menjadi salah satu wajib pajak di Indonesia. Dengan menyandang wajib pajak, maka perseorangan, badan maupun pemerintahan wajib membayar pajak untuk sebagai pendapatan negara Indonesia. Investasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan negara, salah satunya melalui penarikan pajak pertambahan nilai. Dalam investasi, pemungutan pajak pertambahan nilai harus sesuai dengan objek yang dikenakan pajak, karena dalam PPN ada objek yang dikenakan PPN dan juga ada objek yang tidak dikenakan PPN. Investor di sini wajib membayar pajak pertambahan nilai ketika barang atau jasa yang ditanamkan tersebut berhubungan sangat erat dengan objek PPN seperti ekspor maupun impor barang kena pajak. Dengan kegiatan ekspor maupun impor barang kena pajak tersebut, maka barang tersebut sebagian nilainya akan dibayarkan pada negara melalui pajak pertambahan nilai. Sehingga jika banyak pihak asing maupun dalam negeri yang melakukan investasi di Indonesia, maka semakin besar pula pajak yang diterima negara melalui pajak pertambahan nilai. Tentu saja hal tersebut melalui persyaratan yang telah ditentukan dalam kebijakan yang mengatur mengenai investasi atau penanaman modal maupun undang-undang tentang pajak pertambahan nilai. Kurang lebih begitu pengaruh investasi terhadap pendapatan pajak pertambahan nilai di Indonesia. Kurang lebihnya, terima kasih.